Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula sholawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ICT atau TIK kepada Bapak Galih STMkom, dan yang saya hormati pula teman-teman saya, rekan-rekan saya semua seperjuangan yang saya banggakan. Baik, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini yaitu akan mempresentasikan salah satu tugas ICT atau TIK di mana di pertemuan terakhir ini ditugaskan untuk membuat presentasi mengenai ICT atau PAI. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi tentang penerapan ICT dalam dunia pendidikan. Sebelum masuk ke materi, kita lihat terlebih dahulu daftar isinya. Di dalam daftar isi tersebut, yang pertama ada biodata, yang kedua latar belakang, yang ketiga mulai pembahasan mengenai pengertian ICT, peranan, dan penggunaan ICT, yang keempat yaitu konsep emerging, dan penerapan ICT dan implementasi, dan yang terakhir yaitu ada tujuan, efek negatif dari ICT, dan kesimpulan. Baik, kita masuk ke biodata terlebih dahulu dan izin memperkenalkan diri. Nama saya Alifa Fitra Rosyana Aziza, saya dari kelas A2 reguler, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita panggil singkat TIK atau secara internasional dikenal dengan istilah ICT, yaitu Information and Communication Technology. Sangat penting di era globalisasi saat ini. Penggunaan komputer untuk mengakses, mengolah, dan menyajikan informasi baik secara individu maupun kelompok. Intra-network maupun international network atau internet merupakan kebutuhan primer di era digital saat ini. Nah, di sini apa sih pengertian ICT? Apa sih itu ICT? Information and Communication Technology atau ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi meliputi apa aja? Meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Baik, kita lanjut ke peranan. Peranan ICT itu di sini ada 3 kata dulu yang harus kita pahami sebelumnya, yaitu kata yang pertama adalah information atau informasi, yaitu hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Nah, yang kedua ada communication atau komunikasi, yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, yang terakhir yaitu ada teknologi, yaitu kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksak yang berdasarkan proses teknis. Dengan demikian, ICT merupakan teknologi yang dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Saya beri contoh di dalam dunia teknologi
yang sangat berkembang pesat saat ini, di mana kita belajar tidak susah-susah mencari di buku. Ada di internet, tinggal searching, dan mungkin alat bantu untuk mencari informasi-informasi, berita-berita, pembelajaran, materi pembelajaran itu mungkin sudah gampang sekali kita dapatkan di internet melalui handphone, laptop, atau bahkan teknologi-teknologi yang lainnya. Oke, mari kita lanjutkan ke penggunaan ICT nih. Salah satunya yaitu sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah, dan tepat atau akurat. Proses produksi dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi risiko fisik yang dapat dialami oleh manusia. Mungkin maksud di sini adalah ICT atau teknologi ICT dan TIK ini dapat setidaknya membantu pekerjaan manusia menjadi ringan dan menjadi mengurangi risiko fisik yang dapat dialami oleh manusia. Selanjutnya, konsep emerging atau menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan. Nah, menurut UNESCO tahun 2003 ada 4 level nih dalam ICT. Yang pertama emerging, yaitu menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan yang tadi saya katakan untuk bahan pembelajaran secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua ada applying, mulai menjadikan ICT sebagai objek yang harus dikuasai atau dipelajari. Nah, yang selanjutnya ada integrating, yaitu menjadikan ICT sebagai media pembelajaran. Yang terakhir ada transforming, yaitu menjadikan ICT sebagai katalis pembaharuan pembelajaran Indonesia masih pada level applying atau dengan kata lain masih dalam tahap learning to use ICT. Oke, selanjutnya ada penerapan ICT di beberapa negara. Saya contohkan di negara Inggris. Inggris penggunaan komputer untuk mengakses, mengolah, dan menyajikan informasi baik secara individu maupun kelompok merupakan kebutuhan primer di era digital. Survei di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa pelajar termasuk maha pelajar di era abad 21 ini memperlihatkan perubahan sikap. Perubahan sikap yang nyata adalah penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pelajar dalam aktivitas keseharian amat dominan. Paling tidak 76% dari setiap pelajar percaya bahwa TIK atau ICT akan membantu mereka dalam kegiatan pembelajaran dan oleh karenanya berpendapat bahwa lembaga pendidikan atau universitas harus memiliki fasilitas dan tren penggunaan TIK atau ICT dalam aspek pembelajaran. Nah, mungkin bisa saya simpulkan bahwa di negara Inggris itu penggunaan teknologi ICT atau TIK itu menjadi sebuah kebutuhan untuk media pembelajaran baik itu pelajar maupun mahasiswa. Kita lanjutkan ke implementasi ICT di pendidikan tinggi. Nah, yang pertama itu ada proses penerimaan. Nah, contohnya kayak implementasi ICT untuk proses pendaftaran mahasiswa baru, yang dimana selalu menggunakan link pendaftaran secara online. Nah, terus ada proses belajar mengajar, seperti kita menggunakan Zoom meeting dan sebagainya. Ada e-learning multimedia, e-library, e-books, e-journal, dan sebagainya. Yang kedua ada proses penelitian, implementasi ICT untuk pencarian data dan informasi, penelitian implementasi ICT untuk pengolahan data dan informasi, penelitian implementasi ICT untuk penyebarluasan hasil penelitian, proses pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada proses berorganisasi dan beraktivitas, seperti proses administrasi, office automation system, dan planning system, business intelligence system, dan sebagainya. Yang terakhir ada sistem pembelajaran e-learning, electronic learning, yaitu menggali sumber-sumber informasi lain secara lebih luas, tak terbatas ruang dan waktu melalui internet.
perpustakaan digital, fasilitas layanan wireless, Wi-Fi di area kampus. Baik, kita lanjutkan mungkin ke tujuan ICT dalam pendidikan. Nah, di sini saya contohkan yaitu yang pertama meningkatkan aksesibilitas pendidikan, yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran, yang ketiga mendorong kreativitas dan inovasi. Mungkin di dalam perkembangan teknologi sekarang media pembelajaran itu tidak membosankan dengan menggunakan seperti halnya menggunakan presentasi dalam PowerPoint atau bahkan teknologi yang lain, sehingga pelajar atau mahasiswa mungkin tidak terlalu bosan dengan pembelajaran yang seperti biasanya yang secara manual. Mungkin di dalam perkembangan teknologi seperti sekarang, pelajar dan mahasiswa akan lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi supaya pembelajaran lebih interaktif, lebih aktif, lebih hidup, lebih seru mungkin dan sebagainya. Nah, tapi di sini ada efek negatif dari ICT nih. Contohnya apa? Yang pertama ada kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Nah, yang kedua ada walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin poin terakhir ini maksudnya yaitu anak-anak sekarang yang mungkin selalu melihat video atau melihat televisi, jadi kurangnya minat untuk berpikir panjang. Jadi seperti halnya kita mungkin scroll video atau menonton video yang terlalu lama, itu akan membosankan sehingga pengennya itu yang singkat-singkat saja gitu videonya. Nah, mungkin seperti itu. Di sini saya sudah memasuki kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat dari presentasi saya kali ini yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology, merupakan media atau alat bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. ICT mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. ICT sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang ini dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif dan efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya kreativitas. ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran antara lain sebagai tutorial, eksplorasi, alat aplikasi, dan komunikasi. Sedangkan penerapan ICT dalam dunia pendidikan adalah berupa buku elektronik dan e-learning. Nah, mungkin di sini saya akan menampilkan sebuah video singkat mengenai pentingnya peran teknologi dalam dunia pendidikan sekarang. Mungkin bisa ditonton terlebih dahulu. Perkembangan teknologi berperan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari hiburan, mencari resep masak, semua bisa kita akses dengan teknologi, tak terkecuali di bidang pendidikan. Peran teknologi di pendidikan sangatlah penting, mulai dari mencari rumus-rumus cepat, mencari referensi, semua bisa diakses melalui internet. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan diantaranya menambah wawasan. Dengan mudahnya, mencari sumber-sumber pengetahuan membuat kita sebagai para penggiat belajar mendapatkan wawasan dari internet. Meningkatkan kemampuan belajar. Tak dipungkiri lagi, dengan adanya teknologi membuat kemampuan belajar meningkat, dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat di internet mudah dipahami dan bisa dilihat berkali-kali.
Mudahnya mencari materi pembelajaran dengan adanya platform YouTube, Ruang Guru, dan masih banyak lagi yang membuat kita lebih mudah mencari materi pembelajaran. Dan lebih enaknya lagi, bisa bertanya langsung. Mudah bukan? Mungkin telah tiba di ujung acara. Saya cukupkan sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan atau penjelasan-penjelasan materi yang belum lengkap. Saya memohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.